Itu tidak bisa menyalahkan Ruben Onsu, Mbak. Itu karena apa yang sampean tontonkan di media sosial. Di tengah memanasnya perseteruan dengan Ruben Onsu, Sarwentah akhirnya memilih berbicara secara terbuka di podcast Denny Sumargo mengenai polemik perselisihan rumah tangganya. Sarwentah secara jujur mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan kesalahan sebagai sosok figur publik terkait ucapan kontroversial yang sempat viral. Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka lantaran merasa tidak pantas memberikan teladan buruk, sembari memilih membatasi tanggapan demi melakukan proses introspeksi diri secara mendalam. Meski telah mengakui kesalahannya, ia memohon agar publik tidak terus memberikan hinaan maupun fitnah yang dapat merusak martabat sosok keluarganya. Sikap diam yang diambilnya selama ini semata-mata dilakukan demi melindungi kondisi psikologis kedua putrinya agar terhindar dari dampak buruk perselisihan. Ia merasa amat prihatin karena anak-anaknya kini justru ikut menjadi sasaran hujatan publik akibat ramainya pemberitaan negatif mengenai keretakan rumah tangga mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mah buat Sarwentah ya, Sar. Anak-anak itu kan ada bapaknya. Coba deh kamu tuh jangan ngesampingkan posisi ayahnya. Ngobrol dong itu. Ya, ini aku tuh kerja, nggak bisa jagain anak gitu. Gimana dong solusinya? Ngobrol. Saya yakin Ruben Onsu juga akan merasa senang, merasa dihargai, dipinta pendapatnya gitu ya. Kalau misal kamu kemana-mana, ya titipin aja sama bapaknya. Pasti senang bapaknya juga. Kamu keluar negeri atau kerja, titipin aja sama bapaknya. Terus katanya ini harus rekening anak. Ngapain rekening anak sih, repot-repot? Kasih aja rekening sekolahnya, suruh bayar bapaknya langsung. Jangan dibuat ribet, jangan dipikirin sendiri. Kan ada bapaknya. Tolong itu bapaknya teh dianggap gitu ya, walau bagaimanapun, walau begitu bentuknya kan dia banyak duit, dia mau bakalan bahagia. Saya aja seorang ayah gitu, seorang suami, kalau diapa-apain atau dipinta tolong sama istri teh ngerasa dihargain nggak? Ya, saya mah berharap ini teh endingnya teh akan happy ending, kalian teh berdamai berdua, punya kehidupan masing-masing, itu saya mah yang berharap teh. Lah bukannya debt collector itu kagak ada, kemarin udah dikonfirmasi dari Bank BCA. Atau ini debt collector yang apa ini, yang mana ini yang kamu mau ceritain ini debt collector yang lain? Kita kan bahasnya tadi debt collector yang rumah yang lu pindah gimana sih? Kita kagak nyambung kayaknya ya. Oh, jadi si Doi ini punya pinjol juga. Maksudnya pinjolnya gimana ini? Kan lo sekali ngerembes banyak hati nih. Kayak kagak tahu diri gitu kalau ngerembes, kok ada pinjol juga. Terus kan kalau kartu kredit itu kan biasanya itu ada nomor HP-nya yang itu, yang daftarin. Ini yang didaftarin itu tuh kartu kreditnya si Doi atau kartu kredit kamu? Sebenarnya bingung ini gue nanggepinnya. Terus maksudnya debt collector handphone itu gimana sih? Maksudnya handphone debt collector atau debt collectornya handphone atau handphonenya debt collector atau gimana ini? Aku bingung ini. Yuk coba nih podcast kita lebih ke arah lagi. Jadi kita bahas apa ini? Debt collector yang rumah atau yang apa ini? Tiba-tiba kok ada, maksudnya rumah ini dilelang atau gimana ini? Aduh, kita mulai nggak kondusif ini, mulai tidak nyambung. Apa kita istirahat dulu kali ya, atau gimana ini, bingung. Kita bahas yang mana lagi ini, pinjol lagi. Jadi yang pinjol ini atas nama siapa ini? Kita mulai nggak nyambung mulu ini. Mak bingung ini. Mak bingung sayang, coba pelan-pelan sayang. Coba tolong. Nanti naskahnya, tadi gimana naskahnya yang di rumah sebelum kesini? Tolong dibaca yang baik-baik dan bener-bener. Kita ngomongnya apa, ngobrolnya apa, jadi nyambungnya apa, kagak bener ini gimana? Sayang jangan nge-freeze, ini emak nanya ini pinjol atas nama siapa? Kok tiba-tiba diem sayang? Emak kan juga bingung ini, nangkepinnya mau gimana ini? Jangan nge-freeze gitu sayang. Buset kata gue mak. Yaudah. Bagi kalian yang udah tahu atau kalian itu paham banget tentang aturan-aturan yang ada di perbankan. Nih, pernyataan Sarwentah yang bikin kalian bakalan melongo.
Waktu ditanya sama si Densu untuk beberapa rumah yang dijaminkan di bank atau beberapa pinjaman yang dipinjam atas nama Ruben Onsu diduga, yang waktu itu masih dalam status pernikahan, dan si Sarwenda ini dia jawab tidak tahu. Rumah yang dijaminkan tidak tahu, nominal pinjaman tidak tahu, angsurannya tidak tahu, pokoknya nggak tahu lah menurut dia. Tapi ini sependek pengetahuan aku kan juga berkeluarga nih, aku punya suami dan aku juga punya utang di bank. Kalau suamiku mengajukan pinjaman atau aku mengajukan pinjaman, itu pasti dimintain KTP sama pihak bank. Kalau status di KTP itu masih menikah atau dalam status perkawinan, pasti akan diminta untuk KTP pasangannya. Setelah itu kita disuruh tanda tangan beberapa berkas yang mengharuskan tanda tangan itu suami istri, kecuali kalau memang statusnya sudah bercerai. Tapi Densu di sini dia sampai menegaskan apakah pada saat itu masih dalam status perkawinan atau sudah bercerai, dan si Endah dia bilang katanya masih dalam perkawinan. Nah ini kan membingungkan ya, masa iya ada bank begitu? Atau kemungkinan Ruben memalsukan dokumen atau tanda tangan Sarwenda? Bisa jadi juga sih. Tapi kalau memang benar, wah banyak banget yang terlibat ini. Soalnya sependek pengetahuan aku, kalau kita mau minjem kredit di bank, kita itu tanda tangannya datangnya ke bank itu ya berdua, suami istri sama-sama tanda tangan. Cuma nanti atas nama siapanya itu kan dia yang memiliki kewajiban untuk membayar, untuk apapun, asuransi dan sebagainya lah. Orang yang pernah minjem di bank pasti paham akan hal ini. Dan satu lagi katanya tuh debt collector yang datang ke rumahnya dia yang nagih-nagih dia, yang badannya katanya gede-gede sampai 3 mobil itu, katanya ada yang pinjol. Seorang Ruben Onsu pinjol. Berapa ya kira-kira plafonnya? Aku penasaran banget tuh. Dan satu lagi ya, padahal tuh aku tuh penasaran banget loh, Densu itu bakalan nanyain postingannya Onyo. Tapi ya nggak ditanyain sama Densu, padahal aku penasaran banget akan hal itu, akan kebenarannya. Kalian penasaran juga nggak sih? Isak tangis dari Mbak SW, jandanya Ruben Onsu yang mengatakan anaknya di sekolah sebagai anak yang tidak tahu diri, terus ini dan itu. Ya itu loh Mbak, yang akan menjadi perkara itu yaitu perbuatan sampean di media sosial itu akan berdampak kepada anak. Lah itulah yang ditakutkan oleh Ruben Onsu. Apalagi yang kemarin sampean mengulti para penonton. Hati-hati, si Cici bisa mengulti kalian secara langsung. Itu berarti sampean itu mengajak anak sampean ini untuk sama netizen. Kita tahu netizen para emak-emak, apalagi emak-emak lulusan Facebook Pro. Ayo, tahu sendiri kan, mereka itu kalau anak siapapun lah, apa maneh anak bayi wajib kadang kan begitu. Itu tidak bisa menyalahkan Ruben Onsu Mbak, itu karena apa yang sampean tontonkan di media sosial. Lagi malah mau tambahin yang podcast Densu seperti itu. Kalau mbaknya ini, Mbak SW ini, lebih baik diam 1000 bahasa dulu tanpa harus konfirmasi kesana kemari Mbak, karena mau bagaimanapun ekspresi wajah itu tidak bisa membohongi publik Mbak, apalagi para netizen ini. Apa neng ngomong nih ekspresi wajah yang bagaimana itu pasti Mbak, nada suara, tatapan, atau bahkan dengan ekspresi wajah yang seolah-olah dipaksakan untuk menderita itu akan terbaca gitu loh. Ini yang bikin heboh lagi itu ucapan panjenengan, anak-anak panjenengan di sekolahan, karena dengan bahasa anak-anak yang tidak tahu diri. Nah itu kan ya kesalahan nih sampean. Ojo menyalahkan Ruben Onsu. Ruben Onsu malah tidak tahu apa-apa. Itu ya karena ucapan dari dan sama 250 juta itu hanya berapa jam buat jenengan untuk live itu loh yang bikin horor itu. Dan itu
mohon maaf, siapa itu namanya, asistennya panjenengan itu, ajari dia untuk mengerti batasan. Ya Ruben Onsu mau bagaimanapun, Ruben Onsu adalah bosnya sing bayari, dia tuh nggak boleh kurang ajar untuk mengomentari kehidupan bosnya, begitu ya. Ojo padane karo yang kerja dengan Lina Mukerje. Kalau Lina Mukerje menyuruh mbak-mbaknya untuk mengunggah dirinya, anaknya, pokoknya ndak boleh untuk melebihi batas wajar begitu. Yo, anak-anak itu. Ya ngono sing masalahne kok iso Ruben ra nyapo-nyapo. Ya wis. Ngono bae. Aduh, tenan jiwa kepoku meronta-ronta. Netizen, hai netizen. Si Wen nyalahin lu pada netizen. Katanya itu salah lu yang komen 200 juta netizen. Dan dia emosi, tapi waktu ngomong, gue gak perlu duit lu, itu nggak lagi emosi netizen. Dia sambil cekikikan bangga netizen. Aduh, gimana ini netizen? Sarkawi dan antek-anteknya makin keblinger netizen. Kenapa Sarkawi sama pengikutnya itu nggak pada ada otaknya netizen? Oh, dia menyalahkan netizen. Gimana ini para netizen? Kenapa sih Wen ini kalau ditanya ini ngomongnya ini kagak jelas netizen? Ditanya kenapa lu waktu live marah-marah gini ngomongnya itu karena aku terpancing oleh netizen, tapi dia ngemaksudinnya itu ke si Ruben kan. Gua nggak butuh duit lu, apalagi lu. Lupa dia netizen. Aku gregetan banget apalagi sama antek-anteknya guys. Oh my god, antek-anteknya pun ya tadi lewat di beranda aku ngomongin soal mental anak. Antek-anteknya itu ngomongin soal mental anak, terus ngomongin Ruben gini lagi nih, hey yang lu panggil bisa ngasih 2 anak itu deh. Lu belum tentu tuh sama si cewek dikasih anak, lu hati-hati lu. Jangan sampai hak asuh jatuh ke tangan Ruben lo, mampus lo. Gua doain ya Ben, besok hak asuh anak jatuh ke tangan lo. Tapi tetap lu bilangin kalau emaknya itu adalah si Sarwendah alias Sarkawi alias si Wen. Biar bagaimanapun kan dia ibunya ya Ben. Tapi semoga Allah kabulkan dan jangan lupa sepertiga malammu dikencengin biar hak asuh anak jatuh ke tanganmu dan insya Allah Tania dan Talia menjadi anak yang lebih baik, yang punya mental yang lebih sehat, punya kepribadian yang lebih sopan, gak kayak sama emaknya gitu. Kalau ngejawabin netizen aja udah kelihatan sombong, udah kelihatan ketus, udah kelihatan gak baik pokoknya. Pokoknya doa buat kamu Ruben, semoga menang hak asuh biar drama ini berakhir Ben. Biar drama ini berakhir. Muak banget lihat mantan lu Ben. Apalagi lihat antek-anteknya Ben, pengen muntah Ben. Sumpah kagak ada otaknya. Tapi gue belum ngeliat si Eda bibir merah yang dijulukin Ratu Ular bikin video lo guys. Pokoknya udah mulai antek-anteknya. Dianggapnya itu podcast Densu itu adalah reality kalau dia tuh tersakiti. Oh my goodness, hanya orang waras yang baru ngelihat sekelebat aja udah ini podcast apa. Tapi buat antek-anteknya tuh enggak guys, enggak. Coba deh mulai malam ini, mungkin besok itu antek-anteknya mulai beraksi. Gue yakin sih. Ya Allah, padahal simple ya, urusan anak bisa diselesain dengan anak. Si Wen itu cuma ngomongnya iya, maunya duduk bareng. Aduh, pengen gua kemplang pakai termos ini guys si Wen. Minum dulu aus. Tadi gua lihat live aja. Ya Allah, pengen gua takolin itu satu-satu. Bener-bener ya Allah. Gua lihat YouTube pembahasannya Sarkawi.
Gue liat TikTok Sarkawi, gue liat IG juga Sarkawi. Kenapa dunia ini nggak aman lagi dari Sarkawi ya? Pokoknya doa terbaik buat Ruben Onsu. Oke, semoga hak asuh jatuh ke tanganmu. Semoga semua video-video yang beredar bisa jadi pertimbangan buat Pak Hakim untuk ngasih kesempatan Ruben Onsu menjadi hak wali anak. Karena bagaimanapun anak perempuan sangat butuh sosok ayahnya. Oke, kalau soal si Ceo mau punya anak, suruh kawin, punya anak sendiri ya. Gak usah ngaku-ngakuin anak orang, bikin anak sendiri, please. Stop drama. Tania, Onyo punya bapak dan masih hidup, masih sanggup menafkahin. Wassalam. Wen Merkona.